Menurut aku, kalian perlu siapin tisu yang banyak kalau misalkan kalian baca buku ini, karena kalian bakalan nangis berkali-kali. Halo semuanya, kenalin aku Siti Nuraziza, biasa dipanggil Nura dari SMA 1 Pamanukan. Jadi kali ini aku bakalan meresensi buku yang judulnya Laut Pasang 1994 karya Lil Pudo yang diterbitkan pada tahun 2023 oleh Tekad X Akad. Awalnya aku kira buku ini tuh novel slice of life biasa guys. Ternyata isinya ada 7 bersaudara yang saling jagain, saling bercanda, pokoknya hangat banget. Tapi ternyata buku ini makin lama, pelan-pelan makin bikin dada nyesek. Jadi buku ini tuh berkisah tentang keluarga Purnomo yang beranggotakan Simbah, Bapak, Ibu beserta 7 anaknya. Dan ada satu ayam yang bernama Hartono yang mungkin udah dianggap jadi anggota keluarga. Nah jadi kehidupan mereka tuh sebenarnya simpel-simpel aja guys, kayak keluarga biasanya, kayak kakak adik biasanya, saling jaga, saling bercanda, saling sayang, pokoknya hangat banget. Sampai satu waktu ibu meninggal. Terus bapak berubah jadi orang yang temperamental, terus susah buat mengungkapin kasih sayangnya. Dan konflik itu tuh bikin buku ini berkembang. Buku ini juga berlatar di tahun 1994 pada peristiwa tsunami di Banyuwangi yang bakalan jadi benang merah di cerita ini. Menurutku kekuatan terbesar dari novel ini tuh ada di penggambaran interaksi antar saudaranya guys, yang kerasa natural, nyata banget, sampai bikin pembaca ngerasa bahwa dia termasuk ke dalam anggota keluarga Purnomo. Penulis juga berhasil nunjukin kalau setiap anggota keluarga itu punya cara masing-masing buat menghadapi kehilangan dan luka tersendiri mereka. Kelebihan dari novel ini tuh ada di pembentukan karakter yang kuat, emosinya tuh kerasa nyata, juga natural banget. Apalagi di sini alurnya tuh pelan-pelan tapi bikin penasaran banget. Terus juga di sini cocok banget buat kalian yang suka kutip-kutip kata motivasi, karena di buku ini tuh tersedia banyak banget apalagi di awal bab cerita. Kekurangan yang ada di novel ini menurut aku pas bagian awal cerita itu tuh temponya sedikit lambat. Jadi buat para pembaca yang terbiasa sama alur cepat, jadi cukup harus bersabar dulu buat masuk ke konflik utamanya. Aku kasih rating 5/5 buat buku ini. Karena setelah aku baca, cerita ini tuh bukan selalu tentang keluarga, tapi tentang kasih sayang yang sulit diungkapin. Padahal kasih sayang itu ada. Di sini juga aku belajar kalau misalkan momen-momen paling sederhana sama keluarga itu bisa jadi kenangan yang paling berharga buat kita. Menurut aku, buat kalian yang suka banget baca buku tentang keluarga, emosional, terus bermakna, buku ini wajib banget masuk daftar bacaan kalian.